Jungle. Oke, langsung saja kita akan masuk pada poin pertama, yaitu pendahuluan. Data sebelum diolah menggunakan pengujian inferensi parametrik maupun non-parametrik harus diuji normalitas. Statistik parametrik tidak dapat digunakan jika data tidak normal. Data tidak normal, pengujiannya dilakukan dengan statistik non-parametrik. Untuk melihat data berdistribusi normal atau tidak, dapat menggunakan C-kuadran atau X-kuadran. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi yang kedua, yaitu pengujian normalitas. Pengujian normalitas data dengan dalam kurung X pangkat 2 dilakukan dengan cara membandingkan kurva normal yang terbentuk dari data yang telah terkumpul dengan kurva normal. Rumus dari C-kuadran hitung dalam kurung X pangkat 2 yaitu X pangkat 2 sama dengan dalam kurung FI kurang FH pangkat 2 per FH. Adapun keterangan dari rumus-rumus tersebut yaitu X pangkat 2 sama dengan C kuadran hitung FI sama dengan frekuensi yang diharapkan dan FH adalah frekuensi ataupun jumlah data hasil observasi. Adapun dua kriteria pengujian normalitas ini, yang pertama yaitu C kuadran hitung lebih besar C kuadran tabel, maka data tidak berdistribusi normal. Yang kedua itu C kuadran hitung lebih kecil dari C kuadran tabel, maka data distribusi normal. Nah, sekarang masuk ke dalam contoh soal. Ada data nilai statistik Universitas X dengan jumlah mahasiswa 120 orang. Ini adalah data nilai statistik Universitas X dengan jumlah mahasiswa 120 orang. Langkah-langkah untuk mencari C kuadran yang akan kami bahas, yang pertama adalah menentukan jumlah kelas interval. Untuk pengujian normalitas dengan C kuadran, jumlah kelas ditetapkan 6 kelas yang ada pada kurva normal baku. Yang kedua, menentukan panjang kelas interval, yaitu I sama dengan 95 dikurang 50 dibagi 6, maka hasilnya sama dengan 7,5 dan dibulatkan menjadi 8. Menghitung FH atau frekuensi yang diharapkan. Cara menghitung FH didasarkan pada presentasi luas setiap bidang kurva normal yang dikalikan dengan jumlah data observasi atau jumlah individu sampel. Dalam hal ini, jumlah individu dalam sampel sama dengan 120. Luas kurva normal dibagi 6 bagian, yaitu 2,7%, 13,53%, 34,13%, 34,13%, 13,53%, dan 2,75%. Seperti gambar berikut ini, baris pertama 2,75%, baris kedua 13,53%, baris ketiga 34,13%, baris keempat 34,13%, baris kelima 13,53%, dan baris keenam 2,75%. Jadi perhitungannya adalah sebagai berikut. A baris pertama dari atas 2,7% dikali 120 sama dengan 3,24 dibulatkan menjadi 3. B baris kedua 13,53% dikali 120 sama dengan 16.236 dibulatkan menjadi 16. C baris ketiga 34,13% dikali 120 sama dengan 40.956 dibulatkan menjadi 41. D baris keempat 34,13% dikali 120 sama dengan 40.956 dibulatkan menjadi 41. E baris kelima 13,53% dikali 120 sama dengan 16.236 dibulatkan menjadi 16. Dan F baris pertama dari atas 2,7% dikali 120 sama dengan 3,24 dan dibulatkan menjadi 3. Selanjutnya, menyusun dalam tabel distribusi frekuensi, sekaligus tabel penolong untuk menghitung C kuadran hitung. Seperti pada gambar.
Dalam tabel distribusi frekuensi atau tabel penolong untuk menghitung C kuadran hitung, di dalam tabel ini ada nilai statistik, FI atau frekuensi observasi, FH atau frekuensi harapan, FI kurang FH, FI kurang FH pangkat 2, dan FI kurang FH pangkat 2 dibagi FH. Untuk mencari FI atau frekuensi observasi yaitu dengan cara pertama, dari data nilai statistik mahasiswa Universitas X yang berjumlah 120 orang. Terlebih dahulu kita akan susun dulu nilai dari angka yang terkecil sampai dengan angka yang terbesar. Pada tabel distribusi frekuensi nilai statistik pada baris pertama adalah angka 50 sampai dengan angka 58. Jadi, pada baris yang pertama, kita akan mencari angka yang sering muncul dari angka 50 sampai dengan 58. Dan ditemukan angka yang sering muncul pada angka 50 sampai dengan 58, yaitu ada 50, 50, 51, dan 56. Jadi pada baris pertama untuk frekuensi observasi yaitu ada 4 angka. Cara ini juga berlaku pada baris yang kedua, ketiga, keempat, sampai dengan keenam untuk mencari nilai frekuensi observasi. Selanjutnya kita akan mencari nilai frekuensi harapan. Baris pertama yaitu 3, baris kedua 16, baris ketiga 41, baris keempat 41, baris kelima 16, dan baris keenam adalah 3. Selanjutnya kita akan mencari frekuensi observasi kurang frekuensi yang diharapkan atau FI kurang FH. Jadi untuk baris pertama yaitu 4 dikurangi 31, baris kedua 8 kurang 16 minus 8, baris ketiga 49 kurang 41 8, baris keempat 44 kurang 41 3, baris kelima 11 kurang 16 minus 5, baris keenam 4 kurang 31. Selanjutnya kita akan menghitung FI kurang FH pangkat 2. Karena FI kurang FH sudah kita dapatkan pada perhitungan sebelumnya, yaitu tinggal dipangkatkan 2, yaitu 1 pangkat 2 sama dengan 1, minus 8 pangkat 2 sama dengan 4, 8 pangkat 2 sama dengan 64, 3 pangkat 2 sama dengan 9, minus 5 pangkat 2 sama dengan 25, 1 pangkat 2 sama dengan 1. Yang terakhir, frekuensi observasi dikurangi frekuensi yang diharapkan pangkat 2 dibagi frekuensi yang diharapkan, atau FI kurang FA pangkat 2 dibagi FH. FI kurang FH pangkat 2 adalah 1 dibagi FH adalah 3. Jadi 1 dibagi 3 sama dengan 0,3333. Baris kedua 64 dibagi 16 sama dengan 4. Baris ketiga 64 dibagi 41 sama dengan 1,5609. Baris keempat 9 dibagi 41 sama dengan 0,2195. Baris kelima 25 dibagi 16 sama dengan 1,5625. Baris keenam 1 dibagi 3 sama dengan 0,3333. Jadi C kuadran hitung atau X pangkat 2 sebesar 8,0096. Nah, selanjutnya kita lanjut ke langkah berikut, yaitu membandingkan C kuadran hitung dan C kuadran tabel dengan deka atau derajat kebebasan sama dengan jumlah kelas minus 1, yaitu 6 dikurangi 1 menjadi 5. Nah, untuk C kuadran tabel dapat dilihat pada C kuadran di lampiran derajat kesalahan 5% yaitu 11,070. Jadi
Jadi, sesuai kriterianya, jika C kuadran hitung lebih besar dari C kuadran tabel, maka data tidak berdistribusi normal. Namun juga sebaliknya, jika C kuadran hitung lebih kecil dari C kuadran tabel, maka data berdistribusi normal. Ini bisa disebut bahwa hasil dari penyelesaian ini adalah data berdistribusi normal karena C kuadran hitung yaitu 8,0096 lebih kecil dari C kuadran tabel yaitu 11,070.